seorang letkol bisa muncul mengatasi para jenderal. Logika saya kan sederhana. Bagaimana mungkin persoalan ini yang berkaitan dengan jenderal-jenderal diatasi oleh seorang letkol? Cuma ya udah aja. Ini kan soal jabatan, soal pangkat ya. Ada yang kemudian saya pikirkan kayaknya terlalu jauh kalau pangkat letkol kemudian mengatasi persoalan yang sedemikian rumit di saat itu. Cuma karena di zaman saya mengucapkan kata polisi, kata tentara itu tabu. Jadi mikir pun dibatasi gitu. Jangan sampai lebih dari apa yang terlintas di awal gitu. Udah di awal begitu ya udah gitu. Karena mengucap kata polisi aja langsung boleh. Tentara apalagi. Ngumpul kayak gini juga diciduk oleh Intel Koramil atau Intel Polsek, dianggap makar. Kami takut betul ke polisi, ke tentara di zaman itu, karena yang namanya orang bertato sampai di zaman Petrus itu, teman-teman orang sini lah, orang sekitar sini yang punya tato itu disetrika agar tidak ditembak dan dikarungin. Saya itu ngalamin. Jadi ada peristiwa, wah itu si Anu diculik, si Anu hilang gitu. Karena apa? Karena dia bertato. Makanya pada ngumpet, wah di depan saya nyetrika tuh. Karena banyak sih ya, ada di lengan itu disetrika. Dan bekasnya kan tahu sendiri gimana bekas luka bakar. Tuh, meskipun dialasi ya, yang namanya bukan langsung, kalau dilangsung kan ini dialasi, kan tetap aja melepuh. Tuh. Jadi saya di tahun-tahun itu hanya bisa berpikir, menilai ataupun berkomentar cukup untuk diri sendiri, tidak menjadi konsumsi publik. Ngomong ke orang lain mengenai PKI aja nggak boleh. Ini nggak bisa. Pengen sih ngomong tapi nggak metu, nggak keluar. Jadi kami setelah nonton film itu juga nggak ada komentar, karena yang dibutuhkan cuma mau nonton, bukan berkomentar, bukan kemudian yang mengunjingkan, apalagi nggak boleh komentar, nggak boleh membicarakan di belakang itu. Paling kalau membicarakan juga bisik-bisik sambil tengok-tengok, barangkali ada guru atau siapa yang nanti jangan-jangan dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke Koramil itu. Nggak tahu karena belum pernah ke Korut. Itu. Kalau sekarang itu ya kesan yang paling, ya meskipun saat itu juga saya tidak terlalu yakin bahwa anak itu, teman saya itu memang anak PKI gitu kan, tidak terlalu yakin gitu loh. Hanya yang namanya desas-desus atau kabar dari tetangga kiri kanan kan belum tentu cuma kan dilalahnya gitu, anak itu jadi nakal. Jadi kan keyakinan orang-orang jadi semakin kuat gitu loh, karena nakal itu apa sih ya, bukan nakal, nggak nakal banget sih, cuma bandel, susah diatur gitu kan, sering bolos itu sebenarnya. Karena kalau yang nakalnya lebih dari itu juga ada yang nyilakin roknya guru gitu kan, nepuk pantatnya guru, enggak ada. Kalau saya enggak ada, temen loh di bokongnya guru ditapuk, demplon gitu. Disilak juga gitu. Ada gitu. Semoga masih hidup temennya. Kakak kelas saya 2 atau 3 di tingkat tadinya, akhir-akhirnya di bawah saya. Iya, berarti nggak naik 3 kali ya. Ngendong 3 kali. Jadi kalau yang cuma memang gini, karena ada beberapa pemain yang sebelumnya saya kenal di film yang lain, kayak misalnya Ade Irawan, ibunya Ria Irawan itu kan jadi ibunya Ade Suryani kan, Ade Irma.
Iya kan, saya sudah pernah mengenal sebelumnya. Kemudian Umar Khayyam juga di film yang lain sebelumnya. Kemudian siapa yang jadi pemeran Soeharto itu? Aduh, saya lupa malah. Itu juga sudah pernah sebelumnya gitu loh. Jadi ada beberapa aktor. Saya merasa terganggu oleh pengalaman saya sebelumnya gitu loh. Aktor ini pernah main di Anu, jadi terganggu kan? Terganggu gitu loh. Sudah ada sejarah kan, dulu di TVRI saya sudah pernah nonton film apa gitu kan, pemerannya ini, kemudian dia main di film PKI gitu loh. Ini kok jadi tabrakan gini gitu kan? Ini agak merusak sebenarnya. Cuma kan ya sudah aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Cuma secara pribadi itu jadi tidak membuat kesannya menjadi clear gitu kan. Karena ada pemain yang saya kenal sebelumnya gitu. Termasuk misalnya saya mendapat kesan betapa dekat Soeharto dengan Soekarno gitu kan. Tidak ada tokoh lain kan yang dekat-dekat dengan Soekarno saat di film itu selain Soeharto, nggak ada. Jadi ini cerita menjadi dibikin sedemikian sempit gitu. Karena ada Hatta kan di saat itu, Hatta kemana gitu. Yang kemudian muncul adalah orang-orang dari RRC. Ini gimana sih ya? Saat itu ketika saya memahami politik itu rumit. Kenapa Soekarno tidak punya teman? Nah itu jadi pertanyaan saya. Teman Soeharto mana aja gitu, siapa? Hatta kemana? Meskipun Hatta saya ketahui belakangan kan. Gitu. Maksudnya kok sedemikian sepi gitu loh Istana Negara. Cuma ada Soekarno dengan Soeharto saja. Kemana yang lain? Cuma ya udah aja, namanya juga masih anak-anak kan, nggak terlalu jauh mikirnya. Terus yang saya nggak ngerti itu kenapa Cakrabirawat bisa terhasut, oleh apa? Makanya dalam ingatan saya sampai hari ini berdasarkan nonton film itu, yang kemudian saya dapat kejelasan yang lain gitu. Saya seperti deja vu, apa yang saya asumsikan di masa lalu ketika nonton itu ketemu pembuktiannya hari ini. Bahwa ini yang bikin anu, ini yang bikin anu, ini yang bikin anu gitu kan. Karena saya sampai hari ini pun saya tidak melihat, tidak merasakan di mana letak kekejaman ID. Di mana letak kekejaman Untung, kawan Sam dan lain-lain. Saya nggak melihat itu. Sampai hari ini saya tidak lewat film itu saya tidak menemukan kekejaman mereka tuh, nggak menemukan. Kekejamannya justru yang menonjolkan Gerwani, justru Cakrabirawa. PKI-nya mana? Tuh, Aidit-nya mana? Aidit kan yang kemudian dia kabur kan, naik pesawat itu di bandara gitu kan. Padahal aslinya kan dieksekusi. Itu di mana? Dia nggak kabur atau gimana lah, nggak tahu. Itu jadi saya merasa deja vu itu gitu loh. Ada yang saya selintas saya bayangkan bahwa itu tuh gini. Saya menemukan pembuktiannya hari ini dan benar gitu. Bahwa ini rekayasa, bahwa ini konspirasi dan seterusnya. Jadi bukan semata menceritakan film heroisme sejarah gitu kan, nggak semata itu. Tapi yang itu tadilah yang paling berkesan itu adalah ketika teman sekelas saya yang dituduh sebagai anak PKI tidak nonton. Semakin menguatkan. Jadi dia melawan terus sih. Dia sering melawan guru. Dan itu kan dihubung-hubungkan. Yang namanya PKI kan berkhianat lah, melakukan pemberontakan. Berarti anak yang lawan tuh anak PKI. Tuh, sesimpel itu dia. Cocok logi. Ya sesimpel itu. Gila. Dan iya hoax zaman itu berarti ya. Sudah. cuma ada indikasi yang menguatkan keluarganya itu tertutup gitu, nggak mau gaul. Di sini kan ada satu orang Muhammadiyah saja, satu kecamatan orang tahu semua kok. Orang satu kecamatan tahu semua di sini. Apalagi PKI, satu Muhammadiyah aja ketahuan. Ya entahlah. Cuma yang jelas ya saya juga berterima kasih kepada Arifin yang sudah bekerja keras gitu, terutama musiknya yang sangat ikonik gitu. Wah, ikonik betul itu musiknya itu sampai hari ini pun begitu PKI kan langsung gitu udah nggak ada yang bisa menggantikan gitu, musik itu. Cuma memang saya kan ketika nonton itu
lebih mengamati tulisan-tulisan di layar tuh, tek yang diketik tuh, kan lupa ada naratornya juga kan. Saya suka nonton, lihat yang mengamati yang bagian itunya gitu, daripada adegan-adegannya. Karena kalau ada adegan yang serem kan begini saya, ada adegan yang kejam gitu kan, saya nggak mau lihat gitu. Mau disilat-silat kan saya juga nggak mau lihat itu. Hah? Film. Nah, itu penemuan fakta baru kan. Fakta baru antara fiksi dengan realitasnya nggak ketemu. Nah, itu kan banyak kalau bicara soal kebenaran sejarah gitu. Ini kan soal bagaimana sebuah rejim membangun kebenarannya sendiri, membangun pembenarannya dan seterusnya gitu kan. Tuh makanya siapa yang bilang kemarin bahwa nonton film ini nggak dilarang tuh? Ada kemarin tuh. Kalau kata Mahfud MD kan hukumnya boleh, hukumnya mubah. Boleh kok. Ya kita tidak perlu membahas yang lebih pelik ya, karena pasti debatable dan nggak bakal selesai. Iya, bahkan Refli Harun juga membahas anaknya Aidit, Ilham Aidit itu juga nggak selesai kok. Panjang, itu butuh obrolan sangat panjang. Itu teman-teman ya. Yep. Itu, terima kasih. Saya pikir cukup mengungkap kesan-kesan saja, nggak perlu yang lain-lain juga, nggak penting dan nggak menarik menurut saya. Iya kan? Yang lain nggak menarik deh. Serius. Ya kalau ada orang ngotot tentang kebangkitan PKI, kemudian apa? Yang sejenisnya itu, saya pikir nggak relevan lah. Itu nggak relevan, nggak bakal bisa hidup di Indonesia. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Salim Said itu, nggak cocok gitu. Ya, kecuali korut. Bahkan Cina sekalipun juga sudah kapitalis, Rusia juga kapitalis, sama gitu. Mereka nggak kuat. Jerman Timur juga sama, runtuh. Kalau Indonesia kemudian nah itu dagangan gitu kan. Gorengan kan, itu gorengan gitu, dagang gorengan. Kalau kemudian setiap pilkada, setiap pilpres gitu kan dagang gorengan PKI. Tulis aja dagang gorengan. Iya. Ada tuh baju di razia yang pakai baju ditangkepin. Iya, kalau ya lebih parah lagi buku-buku lah. Ada di Jogja kemarin bulan kemarin yang di kafe itu yang diskusi tentang bukunya Nietzsche. Itu didatangi RT, RW, Satpol, Koramil apa gitu, tanya masalah legalitas dan sebagainya gitu. Akhirnya ketika semuanya ditunjukkan dan nggak ada persoalan, bubar, pergi mereka. Kan gila gitu loh, di Jogja lagi. Itu ada kafe apa saya lupa namanya. Ada. Cuma diskusi buku Nietzsche. Bukan, karena dia nggak pernah baca. Nggak baca, banyak baca jadi pinter. Kurang baca jadi takut ada orang pinter. Tuh. Takutnya ada orang yang lebih pinter. Nah, terima kasih banyak ya. Kita akan berjumpa insya Allah Rabu depan dalam perbincangan yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.